Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di dunia ini, di tempat ini, dalam rangka mengembangkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Berbicara tentang kontribusi Islam bagi perkembangan peradaban dunia, tentu saja secara inheren akan melekat suatu pembahasan mengenai sejarah peradaban Islam. Para pengkaji sejarah Islam biasanya membuat suatu peta sistematis terkait berubah atau berkembangnya peradaban Islam, yaitu mulai dari peradaban Yunani, peradaban Islam, sampai kemudian peradaban Barat. Pada masing-masing periode perkembangan itu mempunyai dimensi peradaban tertentu yang berbeda satu sama lain. Sebagai muslim, tentu kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan peradaban Islam itu dan apa sumbangsih Islam bagi peradaban dunia. Perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain yang pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. Poin kedua, peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Poin ketiga yaitu penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Dan poin terakhir keempat yaitu pengaruh utama nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar silm atau ketenangan dan kondusivitas, salam atau kedamaian, salamah atau keselamatan. Sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandasi aman atau rasa aman dan amanah, tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya, ihsan mendorong budaya hasanah atau keindahan dan husn, kebaikan. Harun Nasution membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu periode klasik tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 Masehi sampai 1800 Masehi, dan periode modern 1800 Masehi sampai sekarang. Pada masing-masing periode terdapat perbedaan dimensi yang khas yang tampil dalam setiap perkembangannya. Periode klasik terbagi menjadi 2, yaitu masa kemajuan Islam pertama tahun 650 sampai 1000 Masehi dan masa disintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Masa ini bisa disebut sebagai awal dari masa keemasan Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat,
ekspansi Islam telah berhasil menguasai semenanjung Arabia. Ekspansi keluar wilayah Arab baru dimulai pada masa Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Selain dalam hal ekspansi pada masa Rasulullah SAW, Islam merupakan jalan keluar bagi kerusakan akidah atau tauhid masyarakat Arab. Islam mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konsep tauhid Islam inilah yang kemudian sebagai cikal bakal dari lahirnya integrasi umat manusia. Misi Rasulullah SAW adalah membawa kedamaian, persatuan, dan kasih sayang sesama manusia. Suatu misi yang sangat berlawanan bagi kultur dan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang selalu mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW selanjutnya dikembangkan oleh para sahabat. Masa kemajuan Islam pertama, bagian dari periode klasik ini, ditandai oleh adanya sejarah 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dalam kajian Islam akrab disebut dengan Khulafaur Rasyidin, yang dimana orang tersebut yaitu Abu Bakar yang menjabat sebagai Amir al-Mu'minin tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Yang kedua, Umar bin Khattab tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Yang ketiga, Utsman bin Affan tahun 640 Masehi sampai tahun 656 Masehi, dan Ali bin Abi Thalib tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Pada masa inilah Islam mulai tersebar di luar wilayah semenanjung Arab. Terjadi penaklukan Islam terhadap beberapa wilayah seperti Damaskus, Mesir, Irak, Palestina, Syria, dan Persia. Pergerakan dari kerajaan Khulafaur Rasyidin ini selanjutnya diteruskan oleh dinasti Umayyah, yaitu pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Ekspansi penyebaran Islam semakin luas pada zaman ini. Daerah-daerah yang dikuasai Islam pada masa ini adalah Syria, Palestina, Afrika Utara, Irak, semenanjung Arabia, Persia, Afghanistan, dan Asia Tengah, yang dimana terdiri dari Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Di samping itu, pada masa ini juga ditandai dengan berkembangnya kebudayaan Arab. Determinasi dari Khalifah Abdul Malik dengan perubahan bahasa administrasi dari bahasa Yunani dan bahasa Pahlavi ke bahasa Arab membuat masyarakat semakin menaruh perhatian terhadap bahasa Arab. Penyair-penyair Arab baru bermunculan pada masa ini seperti Qais bin al-Mulawah, Jami al-Hudri, Al-Akhtal, Umar bin Abi Rabiah, Al-Farazak, dan Jarir. Tidak hanya itu, perhatian dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam juga hadir pada masa ini. Peradaban Islam semakin maju dengan perpindahan kekuasaan dari dinasti Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah. Pusat kota kerajaan Bani Abbasiyah terletak di Baghdad, menggantikan kota Damaskus pada masa dinasti Umayyah. Perpindahan ibu kota Damaskus pada masa dinasti Umayyah. Perpindahan ibu kota kerajaan ini dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur tahun 754 sampai 775 Masehi. Pada tahun 775 Masehi, kepemimpinan Al-Mansur digantikan oleh Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785. Pada zaman ini, perekonomian negara mulai meningkat dengan berkembangnya bidang pertanian dan pertambangan. Pada masa Bani Abbasiyah, perhatian terhadap ilmu pengetahuan mulai tumbuh, khususnya pada kepemimpinan Harun al-Rashid, yaitu pada tahun 785 sampai 809 Masehi, dan Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan ini ditanda dengan penerjemahan buku-buku yang berbahasa Yunani dan Bizantium ke dalam bahasa Arab. Untuk kegiatan menerjemahkan buku-buku ini, Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Bait Al-Hikmah. Di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan dalam Bait Al-Hikmah adalah ilmu kedokteran, fisika, geografi, astronomi, optik, sejarah, dan filsafat. Pada masa kemajuan Islam ini, terdapat integrasi dari beberapa cabang ilmu pengetahuan
Dalam ilmu kedokteran terkenal nama Ar-Razi yang di Eropa dikenal dengan nama Rhazes. Karya-karyanya di bidang kedokteran diterjemahkan ke dalam bahasa Latin untuk digunakan di Eropa. Selain Ar-Razi, yang tidak kalah masyhur dan terkenal adalah Ibnu Sina, seorang filsuf sekaligus dokter. Ia menulis satu ensiklopedia dalam ilmu kedokteran berjudul Al-Qanun fi at-Tibb. Buku ini digunakan di Eropa sampai pertengahan kedua dari abad 17. Integrasi juga terjadi dalam bidang bahasa, kebudayaan, astronomi, optik, ilmu kimia, geografi, dan filsafat. Yang menarik pada periode ini pula, ilmu-ilmu keagamaan dalam Islam mulai disusun. Dalam bidang penyusunan hadis, terkenal nama Imam Bukhari dan Muslim. Dalam bidang fikih, terkenal nama Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam At-Tabari terkenal dalam bidang tafsir, dan Ibnu Hisham terkenal dalam bidang sejarah. Perumusan konsep teologi dihadirkan oleh Wasil bin Attah, Ibnu Huzail al-Alaf, dan lain dari golongan Mu'tazilah. Adapun dari Ahlus Sunnah terkenal Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi. Dalam bidang tasawuf terdapat nama Abu Yazid al-Bustami, Husain bin Mansur al-Hallaj, dan sebagainya. Periode ini merupakan masa peradaban Islam tertinggi dari periode sebelumnya. Selanjutnya adalah periode pertengahan, tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada masa zaman ini, tidak ada perkembangan yang berarti bagi peradaban Islam, kecuali hanya sedikit. Perkembangan itu pun hanya bersifat memperluas kekuasaan Islam ke dalam beberapa wilayah, seperti di Mesir, India, Persia, Turki, dan lain-lain. Rekaman sejarah yang paling terlihat dan dikenal masyarakat pada umumnya pada zaman ini adalah penaklukan Konstantinopel dari Kerajaan Bizantium pada tahun 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada zaman ini terdapat 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Masing-masing dari kerajaan ini tidak memperlihatkan kontribusi bagi peradaban Islam secara signifikan. Peperangan demi peperangan bahkan sering terjadi pada masa 3 kerajaan besar ini untuk menguasai wilayah tertentu. Disintegrasi politik pada masa ini terlihat semakin besar dibandingkan dengan masa Bani Abbasiyah, dan sekaligus menandai berakhirnya perkembangan peradaban Islam. Pada saat Islam sedang sibuk dengan merespon konstelasi perpolitikan yang rumit itu, di Barat mulai tumbuh kesadaran oleh menaruh perhatian lebih terhadap ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, umat Islam tidak hanya berdiam diri melihat kegemilangan dunia Barat, tetapi membuat pola perubahan kiblat pengetahuan dari yang sebelumnya berkiblat kepada peradaban Yunani menjadi berkiblat kepada peradaban Barat. Masa ini disebut dengan periode modern, tahun 1800 sampai sekarang. Pada masa ini bisa disebut juga sebagai masa kebangkitan dunia Islam. Sejumlah tokoh Islam melakukan pembaruan pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Beberapa tokoh pembaru itu diantaranya seperti di Mesir terkenal nama Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan Jamaluddin Al-Afghani. Di India, pembaruan dilakukan oleh Syir Syed Ahmad Khan, Syed Amir Ali, dan Muhammad Iqbal. Ide pembaruan itu sampai masuk ke Indonesia dan dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari organisasi Muhammadiyah dan oleh Kiai Hashim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama atau NU. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk ceramah singkat ini mengenai bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.